Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan saya Ahmad Bayu Aryawan. Di sini Bayu akan mempresentasikan hasil daripada materi pembangunan masyarakat, terutama Bapak Ibu yang beternak ternak perah, ya. Kita akan membahas tentang masalah susu organik, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa susu organik ini, mana-manapun pangan organik menjadi kebutuhan kita bagi masyarakat, khususnya bagi kawasan pedesaan, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Dimana kita ketahui bahwa makanan yang kita konsumsi itu memiliki riskan yang tinggi terhadap penyakit yang beredar sekarang ini, ya. Terus juga susu organik diharapkan juga dapat memberdayakan kesehatan sejak dini, karena konsumsi organik ini mengandung berbagai macam zat gizi yang diharapkan, ya, dapat istilahnya meminimalisir dampak-dampak risiko penyakit pada orang tua atau manula dan juga pada dewasa. Kenapa Bayu memilih susu organik ini sebagai materi? Karena kita tahu bahwa suatu merek susu menjadi viral di media sosial karena merek tersebut membantu untuk menyembuhkan COVID-19. Mereka awam mengetahui tentang pangan apa saja yang bisa membantu COVID-19 selain obat. Mereka membaca sebuah artikel di mana artikel tersebut itu tidak detail kenapa susu bisa dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan COVID. Sehingga masyarakat yang ada di perkotaan, ya khususnya ya, yang paling banyak jumlah penduduknya, itu membeli di supermarket ataupun warung sampai jumlah stoknya sudah habis. Hal ini bisa mempengaruhi produsen dalam memberikan keuntungan yang tidak jelas istilahnya. Ini sebenarnya ada apa keuntungannya lebih besar? Produsen itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, pendapatannya meningkat sehingga stok ini habis. Ternyata itu karena COVID-19, ya, obat untuk COVID-19. Dia menyebabkan keberatan dan akhirnya produsen itu tidak lebih mengetahui, ya, tentang obat yang dapat menyembuhkan COVID di dalam pemikiran dan logika beliau. Oleh karena itu, konsumsi susu organik diharapkan dapat menghasilkan konsumen yang sehat dan aman tanpa menggunakan bahan-bahan kimia dari tumbuhan pakan. Karena tumbuhan pakan ini sebagian besar juga, ya, ini kita integrasi, itu menggunakan bahan-bahan anorganik yang merusak kesehatan dan jaringan tubuh, di mana jaringan tubuh ini lebih bekerja untuk merusak organ-organ tubuh secara vital. Artinya apa? Semakin banyak dosis yang kita pakai secara sewenang-wenangnya, maka konsumen akan merugi karena susu tersebut sudah merusak jaringan tubuh yang tersusun rapi, sehingga dia bisa dikalahkan dengan penggunaan obat dari bahan komersil, ya, obat-obatan.
berdasarkan dosis dokter. Nah, kini kita menjelaskan dulu bahwa pemeliharaan organik ini tidak diperbolehkan menggunakan hormon pertumbuhan dan tali pengikat leher. Ya. Di daerah yang intensif atau semi intensif itu sebagian kecil mereka tidak menggunakan pengikat. Ya. Mereka tidak menggunakan pengikat tali. Mereka sudah dihandle oleh para penjaga yang ada di sana. Jadi mereka itu sudah ada kandang exercise dalam batas dari, kalau Bayu pernah ke daerah Maiwa itu di Enrekang, Sulawesi Selatan, ada yang namanya kandang dari besi. Itu digunakan untuk menghindari sapi tersebut agar tidak keluar dari batasnya, ya. Beda dengan pengembalaan. Kalau pengembalaan dia tetap intensif ya, semi intensif, tetapi dia tetap terjaga karena ada batas-batasnya yang tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ternak, ya. Sehingga sifat liarnya itu akan semakin kecil dan juga produk yang dihasilkan itu hasil metabolisme akan optimal. SNI alhamdulillah sudah ada standarnya tentang produk peternakan organik ini tahun 2006. Itu menunjukkan bahwa produk peternakan akan tetap mempertahankan statusnya jika 85% bahan kering pakan berasal dari sumber organik atau 80% pada non-ruminansia. Ya, dari berdasarkan formulasi Ransum. Itu harus diukur dari patokan yang sudah ada. Selain itu, pemeliharaan ini juga tidak boleh melakukan penempelan benda elastis pada ekor kambing dan pemangkasan tanduk. Nah, ini jarang terjadi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu belum ada yang melakukan ini. Ya. Karena penempelan benda elastis ini bisa merugikan kesejahteraan hewan. Ya. Karena perilaku hewan itu pada ekor itu berfungsi untuk menggerakkan nafsu hewan dalam kandang. Ya, hewan dalam kandang akan aman, ya, suhunya cukup baik untuk meningkatkan regenerasi populasi dari ternak itu sendiri. Selain makan, juga tingkah laku lain akan berjalan secara teratur. Penyediaan kandang tidak diharuskan apabila kondisi iklim mendukung kehidupan lepas, kecuali ketika kondisi tertentu. Nah, jangan sampai nanti kalau dia ingin masuk ataupun lalu lintasnya berjalan, kita paksakan untuk masukkan hewan tersebut. Ya, kita upayakan agar handle sapi atau handle ternak perah lain diupayakan berjalan ya dengan kondisi misalkan memakai tangan ataupun mungkin bisa juga memberikan bahasa isyarat. Paling banyak masyarakat itu biasanya memakai bahasa isyarat, ya, bahasa isyarat seperti wush wush, atau bisa juga dengan dengan sebenarnya ini nggak sejahtera ya, karena ada juga yang pakai pukul-pukul pada ekor, ya. Tetapi bahasa isyarat itu dimaksimalkan untuk bisa dilaksanakan, ya. Karena itu efektif, ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan hewan. Misalkan juga cuaca membahayakan kesehatan dan keselamatannya, ya ini juga termasuk bagian penting kita untuk menjaga hewan ternak secara organik atau menjaga kualitas tanaman, tanah, dan air. Ya, upayakan dengan menggunakan pupuk alami, ya, menggunakan pupuk alami, kemudian penumbuhan kembali terjadi jika renggutan tanaman pakan itu sudah cabut dan kualitas air itu
pasti akan berjalan selama musim tertentu. Ya, upayakanlah kalau di tempat Bapak Ibu ada air bersih, upayakan agar bisa menyiram tanamannya itu secara berkala, pagi dan sore. Ya, shift bagi keluarga yang ada di sana, ya, atau menyediakan lahan pakan sendiri dari pengusaha dengan kemitraan itu sebenarnya memberikan dampak pada usaha kerja mereka. Ya, kalau kemitraan itu mereka akan berbagi kesepakatan antara peternak dan pengusaha untuk menentukan harga pakan berdasarkan kondisi pemeliharaan selama sebulan. Jikalau sudah mencapai sebulan tersebut, maka harus ada konsultasi kembali dengan pihak pengusaha pakannya. Ya. Atau bisa diberikan setahun itu sudah cukup daripada harus diberikan secara sebulan, karena sebulan itu membutuhkan waktu, biaya yang meningkat, ya, termasuk pada kondisi pemeliharaan hidupnya, ya, kesehatan, pengobatan, vaksinasi, dan lain-lain. Nah, ternyata kita dalam Islam ini, ya, ini bagian Islam ya, telah disebutkan dalam fungsi ternak sebagai bahan pangan dan obat. Menurut salah satu guru besar, dosen saya di Kendari tahun 2021, itu disampaikan dalam suatu acara online, bahwa firman Allah bercerita tentang pemeliharaan unta betina dengan memperhatikan kesejahteraan hewan yang intensif, ya. Berdasarkan Hud ayat 64 pada saat itu menyebabkan kehancuran kaum Tsamud jika mati dalam keadaan dianiaya. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Kalau hewan kita tidak memperhatikan kesejahteraan hewan, maka tentu kita sebagai para pemelihara itu harus bertanggung jawab kenapa hewan ini bisa mati. Upayakanlah kita sebagai umat Islam itu, ataupun umat lainnya, semua umat agama itu menjaga sesama makhluk hidup. Karena dengan makhluk hidup inilah mereka yang hewan ternak ini membutuhkan protein untuk kita. Mereka membutuhkan protein setiap hari untuk menu makanan sehat dari pagi hingga sore dengan pasti proses organik, bukan dengan proses non-organik, ya. Proses non-organik sebenarnya juga sehat, cuma mungkin dari proses pengolahan pakannya itu membutuhkan banyak nutrien yang lebih tinggi, sehingga korelasi terhadap kesehatan manusia itu akan terganggu, ya, dari kandungan nutrien khusus sapi yang meningkat, atau ada kondisi asam lemak yang dominan terhadap organ-organ tubuh pada manusia. Juga, suku Tsamud meminta bukti kenabian Nabi Soleh yang dijawab Allah dengan mendatangkan kepada mereka seekor unta betina yang unik, putih, cantik, dan bersih, serta keluar dari celah batu, ya. Padahal, ya, mereka ini suka sama unta betina. Ya, padahal mereka suka banget. Dia fungsinya untuk apa? Mereka memperoleh manfaat untuk apa ya? Istilahnya bisa dia menghasilkan susu tersebut untuk membuat keju, mentega, dan minyak. Ya. Selain itu, dalam ayat Muhammad 64 itu memperumpamakan surga yang mengalir di Jannatun Naim nanti dengan sungai-sungai dari tidak berubah, ya, tetap harum selama kita sebagai umat muslim ini menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, bagaimana caranya untuk menghasilkan susu organik ini? Nah, ternyata kita harus memiliki lingkungan stres rendah. Ya, upayakan berada pada kondisi dingin, ya, atau kondisi mid-thermal. Mungkin sekitar
kira-kirakan 40-45 derajat Celcius ya. Lebih rendah dari itu sudah cukup untuk menciptakan kenyamanan ternak yang damai. Ya. Jangan sampai berada pada lokasi panas, humid team. Itu paling rawan pada dataran rendah ataupun bisa kepada lahan yang landai. Karena kondisi yang semakin panas itu tidak dapat menghasilkan produksi susu tetapi dengan skala kecil. Sama ada bahan-bahan pakan yang disediakan itu harus ditingkatkan nutriennya. Ya. Ini yang diperhatikan dalam membentuk lingkungan stres rendah itu ada manajemen pengembalaan ya. Pemberian pakan setiap hari harus teratur waktunya. Kemudian efektivitas protokol vaksinasi upayakan setelah bertahun dan pengobatan alternatif atau mungkin bisa yang non tradisional ya, tapi jangan upayakan ada kandungan kimiawi. Hal ini mengindikasikan bahwa kalau kita totalkan berdasarkan penelitian Tober et al. 2015, komposisi total asam lemak jenuh dan asam lemak jenuh ganda pada sapi hampir sama dengan konsumsi konvensional, seperti N3-PUFA, ALA, EPA, dan DHA. Kandungan CLA dan CLA9 lebih banyak terdapat pada cheese 9, trans 11-18-2, dan asam fasenik. Begitu pula dengan domba, kambing, dan kerbau. Ya. Terus vitamin E berfungsi untuk memperpanjang daya simpan susu. Itu apabila kita harus menyediakan pakan yang mengandung vitamin E ya, dan juga leguminosa. Di penelitian dari Pak Insinyur Salundik dan kawan-kawan tahun 2011, dosen di IPB University, bahwa pemberian pakan klobot jagung dari organik pasar dapat mendegradasi organofosfat di alam. Jadi residu pestisida itu akan kecil dan juga kandungan alamiah daripada rumput ini, klobot ini, otomatis itu dapat meminimalisir kandungan kimia dari limbah pasar itu dengan perlakuan-perlakuan yang memperkecil yang atau bisa menghilangkan racun ataupun menghilangkan toksik pada pakan tersebut. Oleh karena itu, kita semua harus membudidayakan organik ini supaya susu organik akan dipasarkan dengan sehat, dengan sesuai dengan standar kebersihan, standar pemasaran, dan juga meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat, terutama di kawasan perkotaan dan pedesaan. Nah, ini bahan bacaannya. Kita akhiri saja acara pada pertemuan kali ini. Jikalau ada pertanyaan, silahkan untuk mengetik nama dan juga alamatnya, atau bisa juga lewat chat. Baik, terima kasih. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabihi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.